Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online Kids Church IRC. Berikut tata cara ibadah yang harus diikuti. Pertama, memakai pakaian yang rapi dan sopan. Kedua, beribadah dengan penuh semangat seperti saat kita berada di gereja. Ketiga, jangan lupa ikuti arahan kakak sekolah minggu juga ya. Dan terakhir, ajak papa mama untuk ikut beribadah bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak, Kak Hizkia dan teman kakak, Kak Tien. Nah Kak Tien, sebelum kita mulai ibadah, apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Ya Kak, kita harus mandi dulu, harus sudah rapi, harus sudah bersih, terus kita juga harus sudah makan. Dan tentunya kita berpakaian rapi seperti kita ibadah di gereja. Nah Kak Tien, sebelum kita mulai beribadah, marilah kita berdoa. Nah adik-adik, tutup matamu, lipat tanganmu, kita berdoa, ikuti Kak Tien berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bersyukur Tuhan menolong kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini sebentar lagi kami mau mulai ibadah. Tuhan urapi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah Kak Tien, udah semangat belum buat memuji Sudah Tuhan? dong. Udah, ayo Kak. Kita tepuk tangan. Kita harus semangat memuji dan menyembah Tuhan. Katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diri. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah adik-adik, kita telah memuji Tuhan, kita telah bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita mau tenangkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau bernyanyi lagu Bapakku Datang.
Adik-adik, kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita tenangkan hati kita. Kita mau fokus pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Adik-adik, mari lebih sungguh lagi kita menyanyikan lagu ini dari awal. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu di hidupku. Mari adik-adik kita menyembah Tuhan dengan suaramu. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik.
bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik mengucap syukur buat setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengucap syukur buat kesehatan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tutup matamu, lipat tanganmu, tenangkan hatimu di hadapan Tuhan. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami telah menyembah, memuji, meninggikan namamu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami, berikan kami roh yang duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi dia dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, siapkan Alkitabnya yuk. Kalian boleh baca sama-sama dengan kakak. Kita buka Alkitab kita di 1 Raja-Raja 19. Oke, kita mau baca ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Oke, sudah. Kakak akan bacakan ya. Sama-sama kalian bisa baca juga di rumah. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Adik-adik, kisah yang akan kita pelajari hari ini adalah kisah tentang Elia. Sudah tahu kisah Elia? Ya, kalian pasti masih ingat ya kisah Elia ya, di mana Elia pernah menantang 450 nabi Baal. Ya, Elia pada saat itu melawan 450 nabi Baal seorang diri. Ketika itu bangsa Israel menyimpang. Mereka mulai menyembah kepada Baal, adik-adik. Ya, oleh karena Raja Ahab, ya, akhirnya bangsa Israel menyimpang menyembah kepada Baal. Nah, pada saat itu Elia menantang 450 nabi Baal. Elia katakan kepada mereka, "Hari ini aku akan menantang kalian. Kalian boleh memanggil Allah kalian, dipersembahkan korban. Aku pun akan melakukan hal yang sama. Aku akan mempersembahkan korban. Kita akan panggil Allah kita masing-masing. Barang siapa yang korbannya terbakar oleh api dari langit atau Allahnya yang menjawab, barang siapa Allahnya yang menjawab, dia adalah Allah yang sebenarnya." Pada saat itu 450 nabi Baal, mereka berdoa kepada Allah mereka dengan cara mereka, ya. Mereka memanggil-manggil siang sampai sore hari,
Ya, 450 Nabi Baal ini memanggil Allah mereka, tapi nggak ada penampakan, nggak ada turun dari langit api yang membakar korban mereka. Wah, mereka mulai menyerah. Elia katakan, panggil lebih keras lagi. Mungkin Allahmu sedang jalan-jalan, mungkin Allahmu sedang pergi. Wah, mereka mulai menyakiti diri mereka. Mereka mulai menoreh-norehkan badan mereka. Mereka panggil lebih keras lagi Allah mereka, tetapi nggak dijawab oleh Allah daripada Nabi Baal ini. Korban mereka tetap utuh, adik-adik. Oke, sekarang giliran Elia. Elia mulai dia berdoa kepada Allahnya. Ya, pada saat itu Elia memohon kepada Allah, ya Allah, perlihatkan, tunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Engkaulah Allah yang sebenarnya. Ya, pada saat itu Elia berdoa kepada Allah, dan ketika itu juga adik-adik tahu apa yang terjadi? Dari langit turun api membakar korban Elia, adik-adik, sampai habis semuanya. Wah, adik-adik, ini menyatakan bahwa Allah yang Elia sembah adalah Allah yang sesungguhnya, adik-adik. Ketika orang Israel melihat hal itu, wah, mereka tercengang. Lalu mereka sujud menyembah. Benar, sungguh dialah Allah. Mereka mulai bertobat, adik-adik. Pada saat itu Elia mulai berkata pada orang-orang banyak itu, tangkap nabi-nabi Baal ini. 450 orang ditangkap, adik-adik. Dan mereka dibunuh pada saat itu. Nah, adik-adik, kalau kita lihat tadi dari bacaan yang pertama, karena Elia membunuh 450 Nabi Baal ini, hal ini membuat marah daripada Ratu Isabel. Ratu Isabel ini marah sekali. Ia mengirim pasukannya untuk mencari Elia, ingin dibunuh, adik-adik. Wah, adik-adik, ketika Elia mendengar kabar ini, ya, Elia menjadi takut. Elia menjadi ciut. Wah, adik-adik, padahal berapa hari yang lalu Elia menantang mereka. Tapi ketika dia mendengar kabar bahwa Isabel sedang mencari dia, Elia takut. Lalu dia mengambil keputusan, dia pergi meninggalkan tempatnya. Lalu dia pergi, adik-adik. Kita lihat tadi ya, dia pergi dan dia ingin mati. Dia, kalau tadi kita baca di ayat yang keempat ya adik-adik, dia katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau mati saja. Wah adik-adik, nabi yang begitu besar ternyata bisa takut adik-adik. Adik-adik lihat di sini, ya. Adik-adik lihat di sini, Elia bisa takut juga adik-adik. Ya, bahkan dia minta ingin mati. Dia kecewa sama Tuhan karena dia takut sekali dikejar-kejar sama Ratu Isabel dan utusannya. Adik-adik, tapi puji Tuhan kita lihat di sini ya. Ayo kita lihat ayat yang kelima, ya. Dikatakan kemudian ayat yang kelima, di situ ada seorang malaikat. Tuhan mengirim malaikat adik-adik untuk menghampiri Elia. Adik-adik lihat di sini, ketika Elia takut, Tuhan tidak membiarkan dia sendiri adik-adik. Ya, Tuhan mengirim malaikatnya, ya. Tuhan memberikan Elia makanan, ya. Kalau kalian baca di ayat yang kelima dan ayat yang keenam, ya, dikatakan Tuhan memberi Elia makan roti bakar dan diberikan juga minum air, ya. Karena pada saat dia takut, kekuatan Elia hilang adik-adik. Pernah nggak kalian merasakan takut lalu kekuatan kalian hilang? Kalian nggak bisa buat apa-apa, kalian hanya duduk diam, bahkan bersembunyi, ya. Wah adik-adik, Elia juga mengalami hal seperti itu, takut sekali, takut karena dikejar ingin dibunuh. Ya adik-adik ya, lalu kemudian Tuhan mengirimkan malaikat, puji Tuhan, Elia nggak sendirian, ya. Tuhan kirimkan malaikat, dikasih makan adik-adik, roti bakar dan air minum untuk Elia minum. Lalu kemudian kita lihat ayat yang ke-8, lalu Elia bangun dan menjadi kuat kembali, ya. Elia menjadi kuat kembali dan dia sanggup berjalan selama 40 hari, ya. 40 hari, 40 malam Elia berjalan dan dia sampai ke gunung Tuhan, Gunung Horeb. Adik-adik lihat di sini, waktu Elia takut, Tuhan tidak membiarkan dia sendiri. Tuhan kirim malaikatnya dan Tuhan kasih Elia kekuatan. Elia mendapatkan kekuatan, lalu kemudian dia mencari Tuhan, ya. Elia datang ke Gunung Horeb, gunungnya Tuhan. Di Gunung Horeb ini adik-adik, Tuhan menampakkan diri kepada Elia. Puji Tuhan, adik-adik, Elia nggak dibiarkan sendiri. Tuhan menyatakan dirinya kepada Elia. Wah adik-adik, kalau kamu takut, kakak percaya kalian, kakak, semuanya kita pernah merasa takut. Tetapi puji Tuhan, kabar baiknya adik-adik, kalian gak sendiri. Amin. Amin. Kalian gak sendiri, karena Tuhan pasti akan ada bersama dengan kalian, ya. Kalau kalian mencari Tuhan, waktu kalian takut, kalian percaya kepada Tuhan, kalian berseru, Tuhan aku memerlukan Engkau, Tuhan Engkau bersama dengan aku, Tuhan pasti datang. Amin. Waktu Elia sampai ke gunung Tuhan, coba kalian baca
Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9, dikatakan Allah menyatakan diri di gunung Horeb, ya, di gunungnya Allah. Elia bertemu dengan Allah, ya. Elia bertemu dengan Allah, dan Allah tanya sama Elia, "Apa yang engkau lakukan, Elia?" Elia katakan, "Aku bekerja segiat-giatnya, Tuhan. Aku bekerja untuk membela namamu." Ya. Lalu kemudian Tuhan tanya lagi sama Elia, Elia katakan gini, "Tetapi aku hanya seorang diri saja, Tuhan." Di sini Elia mengira bahwa dia hanya seorang diri saja, adik-adik. Tapi Tuhan bilang begini. Coba kita baca ayat yang ke-14 yuk. Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Elia merasa ketakutan, hanya seorang diri saja. Dia pikir hanya dia saja, tinggal dia sendiri saja, adik-adik. Adik-adik lihat di sini, apa kata firman Tuhan? Ayat yang ke-15. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram." Ayat yang ke-16, "Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari padang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa." Lihat ayat yang ke-18, ya. "Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Adik-adik perhatikan di sini, ternyata Tuhan katakan sama Elia, "Kamu nggak sendiri. Aku meninggalkan masih banyak 7.000 orang yang masih setia, yang masih menyembah Allah. 7.000 orang yang masih setia." Adik-adik, kadang-kadang kalau kita takut, kita berpikir hanya kita sendirian, adik-adik, seolah-olah kita yang paling menderita, ya. Kadang-kadang takut ini membuat kita tidak bisa buat apa-apa, adik-adik, yang merasa kasihan diri sendiri. Nah, adik-adik, kalau kalian takut, ya, ada tipsnya. Berserulah kepada Tuhan. Amin. Siapa yang mau berseru kepada Tuhan? Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang kepada kalian. Yuk, coba kita buka Alkitab kita, yuk, kakak. Kakak mau ajak kalian buka. Nah, lihat yuk, coba. Di Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Ini waktu murid-murid juga takut, adik-adik. Ya, kita lihat. Yohanes pasal yang 20 ayat 19. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, apa? "Damai sejahtera bagi kamu." Adik-adik ingat ya, ketika kita takut, datang kepada Tuhan Yesus, minta sama Tuhan, "Tuhan, berikan aku damai sejahtera-Mu." Adik-adik, Tuhan pasti akan memberikan kalian damai sejahtera. Kalian akan menjadi tenang kembali. Ini yang Tuhan berikan buat kita semua, adik-adik. Kalau kita takut, ada damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Tuhan itu melampaui segalanya, akan memberikan kita ketenangan. Jadi kita nggak takut lagi, adik-adik. "Kak, aku takut, Kak, kalau malam. Kak, aku takut kalau gelap. Kak, aku takut kalau bunyi-bunyi." Ya, kakak juga pernah merasakan ketakutan. Berserulah kepada Tuhan. Panggil nama Tuhan Yesus. "Tuhan Yesus, tolong aku." Ya, katakan, "Tuhan Yesus, aku percaya." Perkatakan adik-adik dengan mulut kalian, "Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau berserta dengan aku. Aku tidak takut lagi karena Engkau ada dalam hatiku." Amin. Katakan dengan mulutmu. Jangan takutnya disimpan, makin besar takutnya. Ya, kalau takut kamu semakin besar, kamu menjadi semakin kecil. Ya, takut itu harus kita kalahkan karena kita punya Allah yang besar. Amin. Kita punya Allah yang besar. Katakan sama Tuhan, "Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang besar. Saat ini Engkau ada bersama dengan aku. Aku tidak akan takut. Tuhan berikan damai sejahtera buat aku." Amin. Amin. Katakan itu sama hatimu sendiri. Katakan sampai telinga kamu dengar, sehingga iman kamu timbul. Amin. Oke, sekarang kakak ada ayat hafalan untuk kalian. Yuk kita mau buka Alkitab kita yuk.
Kita lihat ayat hafalan kita hari ini. Coba buka. Di Yesaya. Yesaya 33 ayat 3. Ya, ayat hafalannya Yesaya 33 ayat 3. Kata Tuhan begini, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Adik-adik ingat, ketika takut, berserulah kepada Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan menjawab kamu, ya, dan Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang tidak kamu ketahui. Amin. Jangan dibiarkan ketakutan itu menjadi besar. Kalian harus kalahkan ketakutan kalian, karena kalian punya Allah yang besar. Amin. Kalian punya Allah yang besar. Dia Allah Immanuel. Dia akan berserta dengan kamu dimanapun kamu berada. Ya, hari-hari ini kalau kalian lihat kondisi yang begitu menakutkan, kata Tuhan, berserulah kepadaku. Ya, Tuhan gak jauh-jauh dari kamu. Berserulah kepada Tuhan. Amin. Tuhan akan datang. Ya, seperti Elia tadi, waktu dia takut, Tuhan kirim malaikatnya. Amin. Bahkan Tuhan menyatakan dirinya kepada Elia. Elia menjadi kuat kembali. Ya, adik-adik, hari ini kita belajar firman Tuhan. Takut itu biasa, tapi jangan biarkan takut menjadi besar. Waktu kamu takut, ingat, berserulah kepada Tuhan. Tuhan gak pernah jauh, Tuhan gak pernah meninggalkan kalian. Amin. Perkatakan firman Tuhan, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau ada bersama dengan aku. Aku mau berseru kepada Tuhan, karena Tuhan Allah Immanuel. Tuhan pasti akan memberikan aku kemenangan. Amin. Amin. Mulai hari ini gak ada lagi yang takut ya. Oke? Yuk kita mau sama-sama, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa yuk adik-adik. Lipat tanganmu, tutup matamu. Ikuti kakak berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ketika kami takut, kami tidak dibiarkan sendiri Tuhan. Kami punya Engkau Tuhan, Allah Immanuel, yang selalu beserta dengan kami. Ketika kami takut Tuhan, kami mau berseru kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan datang menghampiri kami dan memberikan kami damai sejahtera sehingga kami menjadi tenang. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hari-hari ini mereka merasa takut. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan, damai sejahtera, ketenangan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Papa Mama, Kakak Gereja Anak mau menghimbau Papa Mama untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA yang tertera dan juga bisa melalui GoPay, OVO, dan sebagainya melalui scan barcode yang telah disediakan. Happy Sunday and God bless you. Nah adik-adik, hari ini kita sudah ibadah online bersama. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Yuk siapkan hati kalian. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Yuk angkat tangan kalian dua-dua yuk. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan hari ini Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami percaya ya Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Kasih sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan kami terima saat ini. Dan kami bersyukur Tuhan untuk segalanya ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.